topik malam hari ini adalah mengalahkan pencobaan. Mengalahkan pencobaan. Baik, kita melihat dulu di dalam Alkitab. Kita membuka Alkitab kita dari 2 Timotius pasal 2 ayat 22. Saya akan membaca baik kita juga di layar, di monitor teman-teman, ya, di layar HP atau di laptop. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 22 firman Tuhan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah, terkait dengan topik kita mengalahkan pencobaan, maka hanya satu kata kunci di sini adalah hati yang murni. Inilah yang bisa mampu mengalahkan pencobaan. Mengapa? Karena dengan hati yang murni, kita bisa mendeteksi hawa nafsu yang tidak terkendali. Dikatakan di sini, menjauhi nafsu orang muda. Nafsu orang muda ini bagaimana sih? Nafsu orang muda ini atau anak muda itu kan menggebu-gebu, ya, tanpa pikir panjang, ya, apalagi yang masih remaja, ya, inginnya diakui. Kalau dalam komunitas atau kumpulan anak muda, pinginnya ada pengakuan terhadap identitasnya. Makanya di sini kita harus bisa mengalahkan pencobaan ini, karena godaannya bahkan efek kejatuhannya sangat kuat. Yang kedua, dengan hati yang murni, selain bisa menjauhi nafsu orang muda, artinya nafsu yang tidak terkendali atau keinginan yang tidak bisa dikendalikan atau hati yang kacau balau, maka yang kedua adalah kita mengejar keadilan. Ya, udah jelas ya, kalau mengejar keadilan berarti tidak lagi memihak sana, memihak sini, tapi sungguh-sungguh hidup di dalam keadilan atau hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana juga kita bisa mengalahkan pencobaan berdasarkan 2 Timotius ini? Selain memiliki hati yang murni, di dalam hati yang murni ini ada di dalamnya kesetiaan. Ada kesetiaan. Ya, sekalipun orang lain berubah setia, tapi kita harus tetap setia. Ya, ini contohnya mungkin bagi anak-anak muda yang sudah jatuh cinta, orang lain menolak, tidak apa, tapi tetap setia kepada Tuhan. Nah, manusia itu sering berubah setia. Tetapi Tuhan tidak berubah setia. Maka inilah standarnya. Hati yang murni ini adalah hati yang sesuai dengan standarnya Tuhan. Yang keempat, dari sisi hati yang murni ini, dalam hal hati yang murni, dalam mengalahkan pencobaan, kita harus punya kasih. Kalau kita punya kasih, maka pencobaan, godaan apapun, tawaran apapun tidak akan tergoyahkan. Mengapa? Karena kasih yang dimaksud di sini adalah kasih Tuhan. Ya, kalau kita sadar bahwa Tuhan mengasihi kita, maka kita akan lebih menghargai kasih yang Tuhan anugerahkan itu dalam hidup kita. Nah, bagaimana bisa mengalahkan pencobaan selain di dalam hati yang murni ini adalah hidup dalam damai bersama-sama dengan orang yang berseru kepada Tuhan. Nah, hidup damai dalam di sini artinya tidak ada lagi persoalan, tidak ada penderitaan, tidak ada pencobaan. Hidup damai artinya tidak ada lagi yang namanya perselisihan, tidak ada lagi yang namanya tantangan, ya, pergumulan, tidak ada. Hidup damai. Tapi apakah ini meniadakan konflik? Tidak juga. Kalau kita berada di dalam satu komunitas atau satu kumpulan, satu tempat, pasti komunitasnya itu ada konflik. Ya, dalam ilustrasi orang Nias seperti ini menggambarkan seperti telur yang ada di atas tempat. Ya, tidak mungkin telur itu tidak bergesekan, pasti bergesekan. Demikian juga dengan ilustrasikan dengan batu. Ya, batu itu kalau mendapatkan hasil yang bagus permukaannya, maka harus bergesekan. Maka seharusnya persoalan pergumulan itu makin memurnikan, makin menghaluskan, makin meluruskan motivasi kita di dalam Tuhan. Maka dikatakan di sini, hati yang murni ini berbicara tentang hidup damai bersama dengan
orang yang berseru kepada Tuhan. Artinya hidup bersekutu dengan orang-orang percaya lainnya. Maka poin yang pertama yang kita pahami dalam mengalahkan pencobaan berdasarkan teks yang Alkitab katakan adalah kita harus memiliki hati yang murni. Dengan hati yang murni, kita mampu menjauhi nafsu orang muda. Kita bisa mengejar keadilan. Kita bisa hidup setia. Kita bisa hidup dalam kasih. Dan bisa hidup dalam damai sejahtera. Dan tentu, kalau kita sudah bisa melakukan ini, maka hati yang murni ini akan terarah kepada Tuhan. Ini yang pertama dalam teks ini. Yang kedua, ada di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 bunyinya demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bagaimana kita bisa mengalahkan pencobaan selain hati yang murni? Kita harus memahami bahwa pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Artinya, ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami pencobaan, maka pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu sejauh mana kemampuan kita menahan pencobaan itu. Ya, pencobaan itu bisa dengan masalah, persoalan, pergumulan, dan lain sebagainya. Nah, pencobaan yang kita alami ini Tuhan izinkan dalam hidup kita itu tidak akan melampaui atau tidak melebihi daripada kekuatan kita. Artinya kita bisa menanggungnya. Tuhan tidak memberikan, tidak mengizinkan kita mengalami persoalan melewati batas kemampuan kita. Mengapa? Kalau melewati batas kemampuan kita itu artinya game over. Berakhir sudah. Hal yang kedua, prinsip yang kedua adalah sebab Allah itu setia. Sudah saya katakan tadi, manusia itu bisa berubah setia, tetapi Allah tetap setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ini adalah janji Tuhan. Ketika kita berada di dalam pencobaan, ketika berada di dalam masalah, kita harus ingat bahwa pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa yang Tuhan izinkan kepada kita. Pada minggu yang lalu kita sudah memahami bahwa melalui pencobaan kita itu justru kita makin bertumbuh ke arah Dia. Dan yang prinsip yang kedua adalah dalam pencobaan itu adalah Allah itu setia. Allah setia. Kendati pun manusia tidak setia, Allah tetap setia. Prinsip yang ketiga dalam mengalahkan pencobaan ini, selain memiliki hati yang murni dan kita menyadari bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa dan Allah itu adalah setia, kita harus juga melihat bahwa di saat waktu pencobaan itu kita alami, Ia justru memberikan kita jalan keluar. Makanya pada poin yang ketiga itu, pada waktu kamu dicobai, artinya pada waktu kita mengalami pencobaan, Ia akan memberikan jalan keluar. Ini juga jaminan yang kedua daripada Tuhan. Jaminan yang kedua adalah Allah yang setia. Jaminan yang kedua bahwa di saat pencobaan itu kita hadapi, Ia akan memberikan Ia memberikan kita jalan keluar. Sehingga diberikan kita apa? Kemampuan untuk dapat menanggungnya. Artinya, tidak melebihi kekuatan kita. Ada kemampuan untuk bertahan. Ada kemampuan untuk berjuang. Hidup di dalam kemenangan. Nah, mari kita melihat pada bagian ini terlebih kita sudah sadari tadi bahwa dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 22, dia memberikan kita bahwa orang yang mau mengalahkan pencobaan harus memiliki hati yang murni. Kalau kita tidak memiliki hati yang murni, hati yang tulus, hati yang suci, hati yang bersedia menerima segala sesuatu, maka kita tidak mampu mengalahkan pencobaan. Nah, di saat kita memiliki hati yang murni, kita harus juga mengingat, sadar betul bahwa kita harus memahami bahwa pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Kesadaran yang kedua adalah kita harus mengingat bahwa ada jaminan Allah bahwa Allah adalah setia.
Dan kesadaran yang ketiga adalah bahwa pada saat dicobai, pada saat mengalami pencobaan, pergumulan hidup, ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tidak ada penderitaan, pergumulan yang tidak dapat kita tanggung. Makanya ketika kita melewati pergumulan pencobaan, kita berkata, terpujilah Tuhan. Mengapa? Karena melewatinya bersama dengan Tuhan.